Sementara itu pemirsa, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di ibu kota berakhir pada hari ini. Ya, meski penambahan kasus positif corona cenderung mengalami penurunan, namun siapkah ibu kota menuju ke tahap normal baru? Kamis 4 Juni 2020 menjadi hari terakhir diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta tahap ketiga. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta telah melakukan pemberlakuan PSBB sejak 10 April 2020 atas izin Kementerian Kesehatan. Hingga hari ini, kebijakan PSBB telah diperpanjang 3 kali. PSBB di ibu kota bisa saja diakhiri hari ini, namun tidak menutup kemungkinan untuk kembali diperpanjang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti kepada warga DKI untuk taat terhadap peraturan saat PSBB berlangsung agar penyebaran virus corona bisa diatasi. Jika warga taat aturan, maka PSBB akan diakhiri dan warga Jakarta bisa mulai pindah ke tahap kenormalan baru atau new normal. Namun apabila tidak mematuhi aturan, maka PSBB terpaksa diperpanjang kembali. Menurut ahli epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, tahap kenormalan baru atau new normal akan membuka aktivitas perekonomian masyarakat. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak. Jadi kalau memang mau ada usaha, usahanya itu benar-benar diterapkan dengan cara yang betul-betul tidak membuka kerumunan, ada faktor juga semua penjaga atau ini menggunakan masker, banyak tempat cuci tangan, dan kerumunan itu betul-betul jaga. Kalau ada pelanggaran, saya setuju tadi, tutup. Jangan dikasih toleransi, tapi juga jangan bisa dibuka lagi dengan mudah, dengan uang misalnya, bisa dibuka lagi dengan mudah. Jadi kan ini antara ekonomi dan ketegasan untuk menyelamatkan orang banyak supaya tidak terkena dan tidak meninggal, itu menjadi penting. Jika PSBB berakhir, maka secara bertahap satu persatu sarana dan prasarana akan dibuka kembali. Salah satunya adalah pertokoan dan pusat perbelanjaan. Seluruh pusat perbelanjaan harus menerapkan protokol kesehatan maksimal bagi pengunjung. Menurut penasihat Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Handaka Santosa, berjalannya kembali perekonomian sangat ditunggu pengusaha dan karyawan di bidang retail. Sebetulnya kalau kami lihat bahwa PSBB ini tujuannya kan sangat bagus, bagaimana bisa menghambat, mengurangi dan nantinya menghilangkan adanya penularan virus dari satu ke yang lain. Tentunya apa yang ada di PSBB ini adalah satu, social distancing, menjaga jarak, kedua, menggunakan masker, kemudian ketiga, selalu mencuci tangan, dan keempat, menjaga kebersihan. Ya, itu yang harus kita lakukan selama periode PSBB. Tentunya kita mesti melihat di dalam pelaksanaan PSBB selama ini, di mana yang sudah tertib melaksanakan sehingga ini bagus untuk kedepannya, atau di bagian mana yang sebetulnya perlu ditertibkan karena nggak nangkep-nangkep sih, sebetulnya PSBB-nya itu bagaimana. Lantas siapkah ibu kota Jakarta menghadapi masa kehidupan normal baru? Dan mungkinkah Pemprov DKI Jakarta tidak memperpanjang waktu PSBB? Mengingat masih banyak wilayah di ibu kota masuk dalam kategori zona merah COVID-19. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, saat ini masih ada puluhan wilayah di ibu kota yang masuk dalam zona merah COVID-19. Jika PSBB berakhir, Pemprov akan memberlakukan pembatasan sosial berskala lokal di wilayah tersebut. Ya, nantinya ada 62 RW di DKI Jakarta yang akan memberlakukan pembatasan sosial berskala lokal. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang masuk dalam zona merah, ada 62. Di antaranya di Jakarta Pusat ada RW 07, Kebon Kacang, lalu juga di Kebon Melati, Petamburan, Keramat, Kampung Rawa, Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Timur, Mangga 2 Selatan, Gondang Dia, dan Cempaka Putih. Jadi di Jakarta Pusat ini ada sekitar 10 RW yang masuk dalam zona merah COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu untuk di Jakarta Utara paling tidak ada 15
RW yang akan memberlakukan pembatasan sosial berskala lokal. Di antaranya ada di Pademangan Barat, Sunter Agung, Penjaringan, Rawabadak Selatan, kemudian 1 RW di Sukapura, 1 RW di Cilincing, Semper Barat, dan juga di Kelapa Gading Barat. Sementara di Jakarta Selatan ada 3 RW yang masuk dalam zona merah, yaitu di RW 05 Srengseng, RW 02 di Pondok Labu, dan juga RW 05 Lebak Bulus. Sementara itu untuk di Jakarta Timur, kita akan melihat ada sejumlah RW juga yang akan memberlakukan pembatasan sosial berskala lokal, yaitu diantaranya paling tidak ada di Utan Kayu Selatan, kemudian di Kayu Manis, Pondok Bambu, Pondok Kelapa, Kampung Tengah, Batu Ampar, Balai Kambang, Bidara Cina, dan juga Ciracas.